Duri dalam pernikahan, ucap Kuatmaruf ke Putri, desak lapor Sambo. Orang dari wilayah kanan masuk wilayah kiri timbul tanda tanya, ya kan? Pertanyaannya, saya harus menjawab pertanyaan ini kan? Tawari berapa ya? Iya kan? Nah itu saya nggak berani menjawab karena itu bukan wilayah saya. Tapi sebaiknya orang kalau menegakkan keadilan ya bisa di sisi sana, bisa di sisi sini, jadi bebas-bebas saja. Baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17:07. Iya. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan bersama RR itu dan KM gitu. Itu yang sebetulnya terjadi ya. Tapi bukan dalam bentuk rekaman pembicaraan, tidak. 1 jam lebih itu didapatkan informasi bahwa mereka FS tahu secara detail apa yang dialami oleh istrinya, kemudian merancang tindakan pembunuhan itu. Dalam hal ini KPK itu seharusnya turun tanpa harus ada laporan. Ketika PC dan Ferdi mengakui memberikan uang 1 miliar kepada Baradae, lalu 500 juta kepada Kuatmaruf dan 500 kepada Bribka RR, itu ada 2 miliar. Ada 2 miliar, yang jelas saja 2 miliar rupiah itu uang yang besar. Ferdi Sambo itu gajinya 3,9 plus 21 juta. Iya. Kurang lebih 30 juta kurang lah. lebih 30 juta lah, ya. Apakah Mobilnya mungkin Lexus. kalau gaji kalian 30 juta bisa kasih uang 2 miliar? Itu di depan mata sudah jadi pengakuan, ya kan? Ada 3 orang yang mengaku diberi uang 1 miliar 500 itu yang pertama. Mobilnya banyak Lexus. Lalu cara hidup hedon, ya kan? Kita ini kalau mau periksa korupsi itu biasanya kan organized crime yang sulit banget diperiksa. Tapi karena polisi ini hidupnya hedon, itu ada mobil harganya 4 miliar, dia punya 2. Ada mobil yang harganya 5 miliar. Pada apakah ini pembunuhan berencana atau bukan, tetapi apa pergerangan peran yang dimainkan oleh masing-masing nama tersebut. Nah, kalau kita bicara tentang kejahatan atau spesifik pembunuhan berencana, maka relevan bagi kita untuk kita sisir siapa yang berperan sebagai mastermind-nya alias perancangnya, dan siapa yang berperan sebagai eksekutor, yaitu pihak yang memegang instrumen untuk menghabisi target atau menghabisi sasaran. Jakarta, Kuatmaruf disebut berperan sebagai orang yang mendesak Putri Chandrawati agar melapor ke Ferdi Sambo terkait Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kuat menggunakan kalimat provokasi ke Putri Chandrawati. Seperti apa? Hal itu terungkap di surat dakwaan jaksa ini, dilihat di SIPP PN Jaksel, Rabu 12 Oktober 2022. Dalam petikan surat dakwaan itu disebut setelah pertemuan Putri dan Yosua di dalam kamar, Kuatmaruf mendesak Putri melapor ke Ferdi Sambo. Dalam dakwaan, Kuat memprovokasi Putri agar melapor ke Ferdi Sambo. Padahal senyatanya Kuat tidak tahu apa yang terjadi antara Putri dan Yosua. Kuat menyebut duri dalam rumah tangga saat mendesak Putri. Saksi Kuatmaruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Meskipun saat itu saksi Kuatmaruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya. Bunyi petikan dakwaan jaksa dilihat di SIPP PN Jaksel. Diketahui sidang Ferdi Sambo dan kawan-kawan akan digelar pekan depan. Namun surat dakwaan Ferdi Sambo dan kawan-kawan sudah dilampirkan di SIPP PN Jaksel. Ferdi Sambo dan kawan-kawan dalam sidang nanti akan didakwa melanggar pasal 340 KUHP pidana junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana. Terungkap Kuatmaruf desak Putri Chandrawati telepon Ferdi Sambo, laporkan Joshua. Tribunjambi.com. Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Peristiwa yang terjadi di Magelang digambarkan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Pada surat dakwaan tersebut disebutkan terjadi keributan antara Kuatmaruf dengan Brigadir J di rumah pribadi Ferdi Sambo di Magelang. Melihat keributan itu, Putri menelpon Baradae dan Bribka RR agar segera pulang ke rumah. Selanjutnya Bribka RR menemui Putri yang sedang berbaring di dalam kamar. Putri meminta Ricky Rizal mencari Brigadir Yosua. "Yosua di mana?" tanya Putri Chandrawati. Akhirnya Bribka Ricky Rizal mencari Yosua, memintanya menemui Putri di dalam kamar. Yosua sempat menolak, namun setelah dibujuk akhirnya mau menurut. Brigadir Yosua bertemu dengan Putri Chandrawati di dalam kamar. Bribka RR meninggalkan kamar. Selama 15 menit mereka di dalam kamar, posisi Brigadir Yosua duduk di lantai
sementara Putri Chandrawati duduk bersandar di kasur. Setelah pertemuan Brigadir Yosua dengan Putri Chandrawati itu, Kuatmaruf pun mendesak agar atasannya itu segera melapor kepada Ferdi Sambo. Ia mengingatkan majikannya perlu melapor agar tidak ada duri di dalam rumah tangga Ferdi Sambo, Putri Chandrawati. Meskipun saat itu Kuatmaruf masih belum mengetahui secara pasti kejadian yang sebenarnya tertulis dalam dakwaan. Saran dari Kuatmaruf ternyata didengarkan Putri Chandrawati. Menelpon Ferdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 dini hari. Pada surat dakwaan disebutkan Putri menangis saat bicara dengan Ferdi Sambo. Dalam surat dakwaan untuk Ferdi Sambo disebutkan, saat itu Putri Chandrawati melaporkan Brigadir Yosua masuk ke kamar pribadinya, melakukan perbuatan kurang ajar terhadapnya. Mendengar cerita tersebut, Ferdi Sambo menjadi marah pada Brigadir J. Namun PC meminta Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi siapapun, supaya tidak ada orang lain yang mendengar cerita tersebut. Khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat korban Nofriansah Yosua Huta Barat memiliki senjata dan tubuh lebih besar dibanding dengan ajudan yang lain. Tertulis dalam dakwaan itu. Padahal dikutip masih dari sumber dakwaan yang sama sebelum Brigadir Joshua bertemu empat mata dengan Putri Chandrawati. Semua senjatanya telah dilucuti oleh Bribka Riki Rizal dan diamankan di kamar anak Ferdi Sambo. Kemudian Ferdi Sambo menyetujui permintaan istrinya itu dan meminta agar mereka segera pulang ke Jakarta. Dia meminta istrinya menceritakan peristiwa yang dialaminya di Magelang setelah tiba di Jakarta. Diberitakan sebelumnya Ferdi Sambo memutuskan menghabisi nyawa Brigadir Yosua Huta Barat. Dia diduga merencanakan pembunuhan di rumah Saguling, melakukan eksekusi di rumah Duren 3. Brigadir Yosua tewas bersimbah darah setelah ditembak berkali-kali pada 8 Juli 2022 petang. Berdasarkan rilis kepolisian, pelaku penembakan pada Yosua ada 2 orang, yakni Baradae dan Ferdi Sambo. Perkara pembunuhan yang menghebohkan Indonesia ini akan dimulai pada Senin 17 Oktober 2022 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di PN Jakarta Selatan. Keluarga mengenang 100 hari kematian Yosua. Pada saat 100 hari kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J, keluarga akan menggelar acara peringatan. Ayah Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat, mengatakan acara 100 hari meninggalnya Brigadir J akan digelar pada Sabtu 15 Oktober 2022 di kediamannya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Muaro, Jambi. Perhitungan keluarga itu di tanggal 15 Oktober pas 100 hari. Jadi kami mau ngadain acara di rumah, kata Samuel Huta Barat, Selasa 11 Oktober 2022. Acara 100 hari meninggalnya Brigadir J itu digelar 2 hari jelang sidang perdana Ferdi Sambo CS. Dalam acara 100 hari ini, kuasa hukum keluarga Kamarudin Simanjuntak direncanakan hadir di Sungai Bahar untuk mengikuti peringatan ini. Selain itu, kata Samuel Huta Barat, kuasa hukum keluarga juga meminta agar mengundang Ormas PBB atau Pemuda Batak Bersatu dan HBB Horas Bangso Batak sebagai bentuk rasa kebersamaan.